asuh, bisa membina silaturahim. Sekarang silaturahim sudah berkurang. Jadi keadaan itu adalah teguran Allah sekarang kepada kita. Orang mau pergi kemana-mana sekarang tidak sebebas dulu lagi, harus disuap, harus rapid test. Kadang-kadang umroh semalam itu lagi sudah mendarat dia di Jeddah, di karantina dulu 3 hari, tak boleh masuk Masjidil Haram. Nanti mau pulang di karantina lagi 3 hari, model umroh baru. Tak boleh lagi nerobos-nobos masuk Masjidil Haram. Jadi ini adalah cobaan. Diambil Allah keberkahan di bumi itu. Yang ketiga, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Kita tengoklah anak-anak, tengoknya undang-undang cipta kerja, demon, anak-anak ditangkaplah di berbagai daerah. Di Medan pun anak SMP kelas 1, anak kelas 6, anak kelas 2 SMP ditanya, kenapa kok demonstrasi? Aku ikutan aja, aku tengok semangat kali demonstrasi ini gitu. Ikut-ikutan. Jadi begitulah keadaan, sehingga kehilangan, timbullah radikalis, timbullah kebrutalan, timbullah anarkis. Padahal kita demokrasi ini menyampaikan aspirasi itu sudah ada pintu gerbangnya, sudah ada Mahkamah Konstitusi, sudah ada jalan yang baik ya, yang bisa ditempuh. Terima kasih Bu Barus. Itu akhirnya polisi menengok radikalis dengan sifat-sifat anarkis, diambillah pentungan, dibikin lawat terkenon, bawa gas air mata, penyelesaian demokrasi dengan cara-cara yang tidak melalui nilai-nilai akhlak. Jadinya akibat timbul aksi maka muncul reaksi dia. Nah ini kita, makanya kata UNESCO, negara dan dunia ini ke depan tidak akan aman secara terus menerus tanpa melahirkan 2 kepribadian yang beriman, kepemilikan diri yang berakhlak. Itu yang lain. Maka oleh sebab itu kalau kita tengok-tengok di sini, orang tidak lagi memandang yang baik menjadi baik, yang buruk dirubah orang menjadi baik. Orang lebih takut dengan kepala preman daripada ustadz. Ya, jadi kalau mau pesta dulu kepala premannya diamankan dulu baru besok ustadznya. Jadi aspirasi, nuansa kebaikan itu tidak bisa kita lihat menjadi sebuah tradisi akhlak yang baik. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah bertanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu ya Aisyah? Maka akhlak Rasulullah itu khuluqul Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran, cerita-cerita apa yang dibimbing oleh Allah tentang akhlak dalam Al-Quran, itulah pribadi Nabi Muhammad. Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 174.432 huruf. Kepribadian itu ada pada diri Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah dulu kalau berpidato, saudara-saudara sekalian, para sahabat, aku ini sama dengan anda, yang berbeda itu adalah, Allah bilang dalam Quran, yuha ilaiha, Allah lebihkan Muhammad itu dengan kepribadian wahyu. Maka kalau ada anak orang mau berumah tangga, mau ketua EPI ya, keluarga besar EPI, itu diawali dengan tata cara yang baik, ada khataman Quran, ada syukuran, diundang ustadz-ustadz, ada marhaban. Ada alinea marhaban tuh, ada yang kita baca itu Muhammad Rasulullah sadidal hayati wa tawadu. Muhammad itu Rasul Allah, suka berjalan menundukkan kepalanya ke bawah. Jadi Muhammad tuh nggak pernah membusungkan dadanya, nggak pernah nengok ke atas, jalan tunduk kepalanya. Kurang hebat Nabi Muhammad ini, mau minta apa dia? Ketika kaum kafir Quraisy mau membunuh dia, Zaran mau membunuh dia, Abu Lahab mau membunuh dia. Ya, makasih. Nanti nggak datang lagi kan? Ini bisa lagi konsentrasi. Ya. Ada yang membunuh dia dengan baik, dia dengan ramah, dia dengan tenang, dia hadapi dengan baik. Itulah pribadi Nabi Muhammad. Maka ketika dia lahir, matahari yang terbit di timur dipindahkan Allah ke barat. Yang kedua, berhala, patung yang disembah agama Zoroaster hancur.
Api yang disembah agama Majusi padam. Dan kota Mekah di waktu itu 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah, goncang dan gempa. Situasi kelahirannya itu. Maka berbondong-bondong orang kafir Quraisy pergi kepada seorang pendeta bernama Buhairah. Pak pendeta, ini cerita apa ini Pak pendeta? Kok gempa, api yang kami sembah kok padam? Kenapa patung yang kami sembah hancur? Kenapa keadaan ini goyang? Dibongkar Injil Barnabas asli berbahasa Suryani, diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Setelah Isa telah tiada, akan datang seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Makanya dalam Matius 2 juzuk yang ketiga vagina keempat adinda Sirai, setelah Isa telah tiada, Yesus, maka akan lahir seorang nabi dan rasul Allah bernama Ahmad. Dan itu diulang kembali pada Yohanes 2 juzuk ketiga vagina ke-6. Ikutilah Muhammad itu karena dia membenarkan kitab sebelumnya, Injil. Itulah kelahiran Nabi Muhammad. Dan akhirnya ngamuk waktu itu Abraha, kepala preman yang waktu itu di zaman itu jahiliyah. Ini berarti Nabi Muhammad yang muncul ini pastilah akan memuliakan Allah. Dia pasti menyembah Allah. Dia menjadikan Ka'bah menjadi kiblat. Kita hancurkan Ka'bah. Maka diambilnya pasukan-pasukan di waktu itu, ya, bawa bulldozer semua, satgas-satgasnya Abraha apa semua, ya, Satpol PP-nya dibawanya rame-rame dengan pentungan alat-alat berat mendekati Ka'bah. Dulu belum ada tentara Islam FPI, belum ada Hizbullah, belum ada Fatahillah, belum ada Fisabilillah, belum ada Nahdlatul Ulama, belum ada Muhammadiyah, belum ada Matalu Anwar, belum ada BKPRMI, belum ada semua. FKUB pun belum siap. FKUB hanya dilantik Pak Maratua dulu tahun 2001, belum ada lagi FKUB. Tuanya dulu pertama, Pak Maratua. Belum ada. Siapa tentara Allah ketika dia mendekati Ka'bah? Allah panggil burung ababil. Itu ayatnya pasti tahu. Pak Kasat Intel, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka burung ababil sebagai pasukan Allah melempari tentara gajah tadi. Lempar. Ternyata tentara gajah itu ketika dilempar berubah menjadi Donubitumbo. Donubitumbo ini kesenangan orang Mandiling nih Pak Bendahara Mui, ya. Donubitumbo hancur bagaikan rumput dikunyah-kunyah. Dan itu Allah bilang rumput dikunyah-kunyah. Iya biar samalah dihancurkan itu. Gajahnya hancur, meledak, orangnya mati, meledak, pecah-pecah tubuhnya. Akhirnya Profesor Dr. Albert Einstein memeriksa benda yang dibawa burung ababil ternyata adalah unsur radioaktif. Unsur radioaktif itu termasuk adalah unsur nuklir. Kalau kita lihat dalam kimia, unsur radioaktif itu terdiri daripada uranium nomor atom 92, nomor massa 238. Ada lagi namanya berkelium nomor atom 93, ada lagi bismut nomor atom 83. Dia punya energi dengan rumus E sama dengan mc kuadrat. M massa, C parameter gelombang elektromagnetik. Besarnya 3 × 10⁸ 8 meter per detik. Ibu nggak usah nganggu, nggak akan ngerti ibu ini pelajaran. Nah, energi nuklir. Maka dia mengalami disintegration, memecah, meluruh, hancur. Maka kelahiran Muhammad ditandai dengan kelahiran iptek. Apa itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang negara itu bisa dianggap negara adikuasa cuman satu, apabila negara itu mampu mengelola unsur radioaktif menjadi nuklir. Karena unsur radioaktif itu punya sinar. Pertama namanya sinar alfa, nomor atomnya 2, nomor masanya 4. Kemudian sinar gamma, nomor atomnya 0, nomor masanya 0. Dia bisa menembus semua medan magnet, tembus. Itu sinar yang berbahaya. Ada lagi sinar beta, gamma. Jadi ada sinar ronsen itu termasuk unsur radioaktif. Hancur tentara gajah itu. Jadi itu iptek. Maka kalau ada orang membilang Pak Ibnu Hajar, Muhammad ini nabi yang paling modern, betul. Kenapa? Setelah Muhammad tak ada lagi nabi. Dia adalah khatam nabiyin wal mursalin. Jadi kalau sekarang anak-anak guru-guru memberikan sekolah dengan fitcom, ya, dengan cara-cara e-learning, dengan cara Google Map, itu nabinya adalah Nabi Muhammad. Dia adalah nabi yang paling modern. Dia dicundukkan Allah, belum terjadi sinar alfa, beta dan gamma, elektromagnetik, energi nuklir, sudah dikasih tahu Allah burung ababil ini menunjukkan sebuah
teknologi transmisi yang sangat canggih, sistem radiasi yang sangat akurat. Itu Iptek. Dan kelahirannya juga kalau ditarik-tarik adalah Imtak. Apa itu Imtak? Iman dan takwa. Dia mengajarkan nilai-nilai peradaban yang baik. Orang jahiliyah itu terkenal tiada hari tanpa mabuk, tiada hari tanpa judi. Padahal judi itu falsafahnya dua, kalah penasaran menang ketagihan. Mabuk itu ya narkoba di masa itu khamar, orang mabuk-mabukan. Tiada hari tanpa zina, tiada hari tanpa membunuh. Dulu kalau ada perempuan hamil, mereka taruh, itu kau rasa anaknya Pak, aku laki-laki, aku perempuan. Enak saja perempuan itu nanti dibelah perutnya. Laki-laki, aku yang bilang laki-laki, bayar. Ditanamkah perempuan itu? Tidak. Dibiarkan bagaikan seekor tikus yang ditabrak sudaku di jalan raya. Kita bilanglah di Lubuk Pakam ini, tak ditanam, tak diurus, tak apa. Begitulah sifat jahiliyah di waktu itu. Mereka mabuk. Peradaban itulah yang dirubah. Maka Nabi Muhammad itu adalah tokoh yang tak pernah menokok, pemimpin yang terpimpin, dan pribadinya suri toladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pribadi beliau adalah contoh toladan yang baik. Beliau tidak pernah dilatih di Kodam 1 Bukit Barisan, tidak pernah dilatih perang, tapi beliau 13 kali memimpin perang, mulai dari perang Taraibun, perang Uhud, dan perang Badar dan lain-lain. Beliau tidak pernah terlatih di Seskoat, tidak pernah terlatih Sespimti, ya Sespim, tidak pernah terlatih di Lemhanas. Beliau adalah Gubernur Kota Mekah 3 tahun, Gubernur Kota Madinah 2 tahun. Beliau pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Kota Mekah 1 tahun 2 bulan. Dia pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Madinah. Padahal beliau tidak sarjana hukum, tidak magister hukum. Tapi ketika beliau mengadili, keadilan yang diberikan beliau itu adalah bersahaja dan benar-benar keadilan yang baik. Itulah pribadi Nabi Muhammad. Jadi beliau kalau bersalaman dengan orang, dia tawaduk, dia tak pernah bersalaman dengan orang tidak melihat wajah orang 360 derajat. Dia tengok wajah orang, dia tak pernah narik tangan duluan. Kalau dia bersalaman, dia senyum. Kata-katanya cuma 2. Adinda Julianto Sirait, bagaimana, sehat, rezeki bagaimana, itu aja yang ditanyanya. Jadi orangnya ramah, berjalan menundukkan kepala ke bawah. Kalau ada masalah, duduk dengan musyawarah. Waktu pemasangan batu Hajar Aswad untuk dilengketkan ke Ka'bah, dia panggil kabilah Bani Hashim, Bani Ansari, semua ujung-ujung daripada serbannya itu letakkan batu itu, megang. Sehingga tak ada kelompok yang dimajukan, yang ini dimundurkan, tak ada yang dari atas memijak ke bawah, yang bawah, tak ada. Kebersamaan yang dia bangun dengan cara-cara keadilan. Itu pribadi Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita melihat lagi ketauladanan yang diajarkannya itu betul-betul tidak pernah menyinggung perasaan orang, tidak pernah mengucilkan orang. Dia ada tatanan istilahnya kalau dalam bahasa populer sekarang, menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting lagi jadi orang baik. Yang biasa itu belum tentu baik, tapi yang baik terus saja dibiasakan. Seperti tadi pemberian tali asi, sedekah. Maka Ustadz sering bilang itu Pak Walio, tidak ada di Quran, di hadis orang beramal masuk surga. Nggak ada itu. Jadi yang masuk surga itu cuma Ustadz naik kelas sikit. Namanya Pak beramal soleh. Ayatnya surah As-Sajdah ayat 18. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama yakhruju minha u'idu fiha. Atau ayat sebelumnya itu ada ammalladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Hanya dengan iman dan amal solehlah engkau Allah masukkan dalam surga jannatul ma'wa, dan kau kekal di dalamnya. Jadi amal soleh itu apa? Awak beramal dirasakan orang amalan awak. Awak beramal orang merasa bahagia dengan amalan awak. Maka Ustadz bilang kemarin hari Jumat, Ustadz diminta Kapolda ceramah untuk pejabat utama yang cuma 28, kombes-kombes semua. Ustadz Rahmat tolonglah ceramah. Maka Ustadz bilang, polisi ini duluan masuk surga dari Ustadz dan Kiai. Kenapa? Karena tugasnya 2. Pertama preventif, kedua represif. Kalau Ustadz tugasnya cuma 1, dia hanya preventif, hanya ceramah. Dia nggak berani represif.
Mana berani kita sweeping, menyidik, memeriksa, memenjarakan. Nggak ada tugas ulama itu. Jadi kalau ini diwarnai dengan iman dan amal soleh, polisi duluan masuk surga karena tugasnya dua. Orang bisa beramal ke masjid aman. Kenapa? Polisinya ada yang menjaga keamanan itu. Maka polisi yang menjaga keamanan ini, aman itu kuncinya iman. Jadi kalau amannya sudah terjadi, masyarakatnya juga beriman, maka kita aminkan bersama. Itulah namanya aman, iman, amin. Itu makanya Ustadz hari ini juga terkejut, ya kan? Pak Imi Mandagi, Pak Julianto, ya Pak Ibu Pinam, sungguh pun mereka Kristen. Mereka merayakan peringatan Maulid, diundang kita. Ini kan sudah melebihi daripada tingkah laku Emmanuel Macron yang menghina Nabi Muhammad. Ini dibikin terata, bikin ini, diadu tali kasih. Ada lagi diberikan tadi kepada Purna Bakti, ada yang ibu yang korban suaminya. Ini hal yang bagus, amal soleh. Sedekah itu berasal dari kata sadaqah, sidikah, sidik. Apa itu sidik? Sidik itu benar. Maka orang yang bersedekah itu mengeksploitasikan, mengekspresikan hartanya ke jalan yang benar. Maka kalau ada orang suka bersedekah, 5 manfaatnya. Pertama, sedekah itu apa? Mensucikan hati, supaya di hatinya itu jangan ada penyakit supermi. Supermi tahu Jelani dari Monti. Suka pura-pura miskin, bahasa Mandingnya manipul, bedangki, loke, pelit, celit, bahdul, bahil. Itu. Jadi disucikan hati dari supermi. Yang muncul apa? Waspada. Apa itu waspada? Walaupun sedikit tapi ada. Tengok tadi kepada keluarga besar Purnawirawan, ya Polri dapat, KBB dapat, ya beras 5 kilo. Saya tengok tadi dari jauh, ada minyak makan 1 kilo, ada gula. Di saat pandemi seperti inilah kita memberikan bantuan. Maka kita setiap beruduk dibasuh tangan, supaya tangan ini ngerti memberi. Jangan banyak kali kau mengucapkan terima kasih itu artinya sudah menerima. Kapan kau ngasih? Jangan asal masuk lagi terus-terusan ngasih. Waktu kita beruduk dibasuh ubun-ubun, di sini ada otak, supaya otak itu cerebrum. Otak itu, otak besar itu fungsinya 3. Ya. Pertama, pusat berbicara, pusat respirasi, pusat koordinasi. Dibasuh supaya otak kita nih jangan piktor, jangan pikiran kotor. Itu. Dibangun amal soleh. Sedekah. Sedekah itu apalagi Ustaz? Mensucikan harta. Supaya harta yang kita peroleh ini bersih lewat sedekah yang baik. Yang ketiga, sedekah itu apalagi? Membuka saluran rezeki. Jadi kalau ada orang suka bersedekah, saluran ini keluar, bisa semua saluran. Jadi berbahagialah orang yang waspada daripada supermi. Supermi tadi apa itu Pak? Pak Sugi? Suka pura-pura miskin. Orang yang bersedekah itu dibuka Allah saluran rezeki. Dan yang keempat, orang yang suka bersedekah itu apalagi Ustaz? Menolak bala dan penyakit. Bala mau datang, keadaan mengganggu mau datang. Jadi kita pun sekarang ini memikirkan pandemi ini COVID-19, mungkin sedekah kita kurang. Diberikan oleh Allah cobaan, kesusahan, terhambatnya komunikasi, terhambatnya transportasi, berkurangnya kehidupan kita, rezeki dan lain-lain, mengalami semua merata. Dan Allah memberikan musibah kepada hamba itu tidak jauh dari dosa yang mereka kerjakan. Tapi Allah memberikan nikmat karunia dari langit dan dari bumi, tidak jauh dari iman dan takwa mereka kepada Allah. Walau anna akhlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari langit dan dari bumi kepada mereka. Mungkin ada dosa yang kita kerjakan, maka Allah sampaikan Covid itu sampai sini. Dulu-dulu kan takkan dari Wuhan sana kan nggak akan mungkin dia masuk ke Indonesia, ternyata masuk. Itu yang kita lihat. Sama dengan di Aceh terjadi GAM, gerakan Aceh Merdeka separatis. Orang-orang Jawa diusir, daerah sawahnya itu yang udah mau panen, dipanenkan, dibakar rumahnya, diusir. Jangan Aceh keluar, nggak apa, berperang, berbunuh-bunuhan.
ditunggu Allah tahun 2000, 2001, 2002, 2003 nggak selesai. Kirim Allah tsunami 2004 menyelesaikannya. 26 Desember 2004 pada pukul 6.15 berhenti jam 7.30 telah menghabiskan nyawa 734.413, hampir sejuta orang meninggal dunia di pagi itu. Yang selamat cuma dua. Yang pertama orang yang sholat subuh pagi, yang kedua memasuki wilayah Masjid Baitur Rahman karena air itu langsung 13 meter. Ketika lewat Masjid Baitur Rahman mereka motong kiri motong kanan, akhirnya 4 Cina masuk ke masjid itu selamat. Koketi, Amin Soji, Koi Mesia dan Lima Istin. Empat masuk ke masjid selamat sehingga mereka sekarang sudah Islam. Itulah toko Rasio, rental dan toko Canova yang menjual barang-barang elektronik. Masuk Islam mereka, selamat mereka dalam masjid itu. Nah itulah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Musibah, tengok Allah berkelahi terus, bunuh-bunuhan terus. Udah ini, tengok Allah agak kurang sedekah, kurang mau supermi yang paling banyak, kirim Allah COVID-19. Tapi ini udah bagus tadi Polres. Kebagusan yang pertama. Yang kedua kita bisa membangun silaturahim hari ini. Ini kan amal soleh. Tugas Islam itu kan cuma 3 S. S pertama hubungan kepada Allah lewat sholat. S kedua hubungan kepada Rasulullah lewat selawat. S yang ketiga hubungan kepada manusia lewat silat. Silat yang maksud adalah silaturahim. Tidak memukul tapi merangkul, tidak mengejek tapi mengajak. Orang silaturahim itu manfaatnya ada 5 Pak Wakapolres. Pertama, silaturahim itu memanjangkan umur. Kedua, menjalankan sunatullah. Ketiga, menjalankan sunnah Rasulullah. Keempat, kesenangan malaikat, kebencian setan. Kelima, merendahkan rezeki. Maka kalau kita banyak kawan, banyak silaturahim, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka 1000 kawan terasa kurang, 1 lawan terasa banyak. Jadi jangan cari lawan. Ini udah bagus sekali nih maulid yang dibikin ini. Semua hadir, FPI hadir, BKPMI hadir, FKUB, Nahdlatul Ulama, Matalul Anwar, Muhammadiyah, Al-Wasliyah. Lengkap ini. Mungkin ada lagi Al-Ittihadiyah ya. Nah, bagus membangun silaturahim, membangun kebersamaan, bersedekah pula lagi tadi. Ya, memberikan cenderamata. Ya kan, menolak bala, penyakit, insya Allah. Polres Deli Serdang ini Ustaz tengok aman-aman saja, bahkan Kapolda kalau Ustaz ceramah di Polda itu Ustaz bilang kepada polisi ini, Pak, saya tengok banyak polres-polres ini yang kondusif kelihatannya. Kenapa? Karena kalau ada permasalahan didudukkan bersama, ada permasalahan jangan tersumbat lumbung informasi, ada permasalahan duduk bersama ya dalam rangka membahas, diberikan solusi dan dengan nilai-nilai keadilan dan membangun silaturahim. Silaturahim itu merendahkan rezeki, menghindarkan konflik. Itulah bagusnya silaturahim. Polisi pun nggak ada apa-apanya tanpa silaturahim. Jumlah personil polisi di Sumatera Utara ini 1 banding 1.040 kata Kapolda. 1.040 masyarakat baru ada 1 polisi. Coba bayangkan itu. 1.040 masyarakat itu 1 polisi. Jangankan menghadapi masalahnya, menghafal nama 1.040 itu pun polisi nggak akan mampu. Ustadz saja pun kadang-kadang Ustadz dosen di USU, dosen di WISU, Ustadz Pancapuri semua. Banyak mahasiswa itu ada 3 kali ujian, 4 kali ujian nggak lulus-lulus. Orang kita nggak menghafal nama, memeriksa ujian. Sampai kadang-kadang baru terakhir datang, Pak Ustadz, saya udah 3 kali ujian sama Pak Ustadz nggak lulus-lulus Pak Ustadz. Siapa nama ini? Ah, ini kertas kau yang pertama kau konten 4, waktu ujian yang kedua kau 3,5. Saya bilang, ini ujian kedua kau 2,5. Cemana? Nggak lulus kan? Saya nggak lihat nama. Saya bilang nengok koreksi ujian. Tapi tolonglah Ustaz, tinggal mata kuliah Ustaz aja nggak lulus, saya mau meja hijau Ustaz. Boleh. Nanti kau ujian susulan, kau ikut SSP semester pendek, itulah jalur kita membantu kau. Nanti semester pendek, kuliah lagi, baru kita luluskan. Kita luluskan. Karena tak mampu kita menghafal 1.000. Jadi polisi ini berhasil, kenapa? Karena masyarakat masih cinta dengan polisi. Masyarakat masih ingin bermitra kepada polisi, melakukan hubungan kemitraan yang baik. Jadi masyarakat bisa menjadi informan, bisa menjadi solusi, bisa menjembatani, bisa pula menjadi mempolisikan diri. Rumus masyarakat yang nggak jadi polisi, yang tapi tabiatnya macam polisi apa Ustaz? 4. Pertama, punya daya cegah. Kedua, daya tangkal. Ketiga, daya lawan. Keempat, daya aman. Itulah dalam bahasa Mandilingnya membangun community policing, penersep building. Jadi itu bahasa Mandilingnya, membangun kemitraan, kasih sayang. Konsep hidup ini kan dalam bahasa Bataknya
Life is love. Love is friendship. Friendship is peace. Bahwa hidup itu adalah cinta kasih, dan cinta kasih itu adalah persaudaraan. Persaudaraan itu adalah perdamaian, itu ada bentuk persaudaraan guna mewujudkan kantimas rasa bersaudara. Sehingga tadi ada yang mau audiensi dengan Kapolres, bahwa Kapolres mudah saluran audiensinya, tidak payah, tidak menyulitkan. Kapolda kita yang sekarang ini lagi Pak Martuani, dia lewat dari Singamangaraja tiba-tiba terbakar rumah, dia berhenti, dia tengok rumah yang terbakar. Ustadz padahal sudah disuruhnya datang jam 1, beliau datang jam 2, ada kebakaran tadi Ustadz di Singamangaraja, gede terbakar. Saya kan pakai Poredas, didengar-dengar orang lewat, ada kebakaran, Kapoldanya diam aja lewat, saya kunjungi, saya lihat Pak Ustadz. Jadi ada sebuah kepribadian yang baik. Jadi itulah sebenarnya polisi itu. Dia lihat masyarakatnya, apa yang terbaik bagi masyarakatnya, itulah yang terbaik bagi dia. Makanya kita senang dulu program Pak Badruddin Haiti, program Pak Tito dengan istilahnya promotor, ya, polisi yang profesional, modern, terpercaya. Itu terpercaya itu salah satu sifat Rasulullah, namanya Siddiq. Bagaimana supaya polisi terpercaya? Pertama, dia harus jujur. Itu sifat Rasul yang pertama, Siddiq. Yang kedua, tabligh. Dia menyampaikan format ajakan-ajakan yang tidak memukul tapi merangkul, yang tidak mengejek tapi mengajak. Apalagi sifat Rasulullah, fatona. Dia harus cerdas. Polisi itu harus cerdas membaca situasi keadaan masyarakat. Kalau Kapolsek ada Isra Mi'raj, ada Maulid, diundang datang. Supaya lama-lama masyarakat, wah, polisi itu datang. Ada narkoba daerah itu, dia bisa, Pak, sini ada narkoba Pak, ini orangnya udah datang Pak, baju hitam Pak, kepalanya botak Pak, dia agak bongkok sedikit Pak, udah 3 kali Pak masuk penjara Pak, ini baru keluar Pak. Bisa. Ini kadang-kadang kalau tak terbina ukhuwah silaturahim itu, datang polisi merazia, teriak maling, polisinya dilempari, polisinya digerumuni, yang narkobanya dilindungi masyarakat. Kenapa? Karena terputusnya sebuah jembatan silaturahim. Itu yang dibangun. Jadi hari ini Maulid ini sudah bagus dibuat bentuk yang seperti ini. Nah, kita kembali kepada Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah itu memiliki sifat-sifat yang fatona, cerdas, siddiq, jujur, tabligh, memberikan cara-cara, cakap-cakap, informasi-informasi yang baik. Yang keempat, Rasulullah itu juga orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Ada orang yang menghardi dia, ada orang melempari dia waktu perang Badar, meleleh darahnya sampai ke kaki. Datang Jibril, bagaimana Rasulullah orang yang melempar ini? Jangan, dia belum tahu aku ini Rasul. Cobalah kita umpamanya lagi dikeroyok orang, ada mengburu kita polisi, pangkatnya mayor, bercempak sugi ini, kompol. Mengburu, tolonglah mengburu, awak lagi dikeroyok, kan gitu. Rasulullah ada dekingnya Allah, jangan, mereka belum tahu siapa aku. Mereka belum tahu aku ini seorang Rasul. Nah, jadi santun pola-polanya itu. Maka tujuan Rasulullah diutus oleh Allah pun, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dia menjadi contoh tauladan. Banyak cara tauladan bagi ibu-ibu. Ustaz, kalau menjadi istri yang solehah itu bagaimana Ustaz? 5. Pertama, mau tidur malam mencium tangan suami, meminta maaf. Siapa saja istri mencium tangan suaminya mau tidur malam, dihapuskan Allah dosa kecilnya dari pagi sampai petang. Ya kan? Ustaz, kalau umpamanya uang belanja sering ke toko-toko, cuman Ustaz? Sambilan, masukkan yang kedua, ambil minta maaf juga Bang, aku suka kali noko-noko uang belanja Bang. Jadi 2 keuntungan kita. Cium tangan suami. Dosa kecil tiap hari kita buat. Seadil-adil manusia pernah berbuat dosa kecil, tidak pernah berbuat dosa besar. Itu manusia yang adil. Kita ini mana ada yang bersih. Kalau ada makhluk yang tiap hari berbuat baik, bukan kita malaikat. Tiap hari berbuat noda dan dosa, bukan kita setan. Seadil-adil manusia pernah berbuat dosa kecil, tak pernah berbuat dosa besar. Maka kita dosa kecil, maka kita diajarkan Rasulullah, bukalah kegiatan pagimu, kegiatan-kegiatan yang baik dengan bismillah. Ini pun kita misalnya mau minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini minuman ini kan rumusnya H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, doa yang kita bacakan ini pernah diteliti oleh Profesor Chemistry David, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Harvard Amerika. Dia masuk Islam pada tanggal 18 September tahun 2014. Baru aja dia masuk Islam 6 tahun yang silam. Ditelitinya rupanya kalau aqua ini atau minuman ini dibacakan doa, ditambah Allah 5 mineral. Pertama natrium. Natrium itu apa Ustaz?
untuk mengatur denyut jantung. Maka orang kalau tiba-tiba jatuh karena jantung itu, Pak Ibnu Hajar, itu pertama kali disuntik dokternya dengan natrium supaya menenangkan gerakan jantungnya kembali baik. Kedua, fluo itu untuk gusi supaya gigi kita ini merlip, kinclong kata orang. Yang ketiga, molibdat, mencegah hepatitis B. Makanya kalau ada mayat meninggal dunia wajahnya biru, Pak Wakapolres, itu tandanya dia hepatitis B, biru wajahnya. Yang keempat, diberikan oleh Allah di dalamnya nitrogen. Apa itu nitrogen, Ustaz? Zat lemas. Kalau kita mau tidur, kita enak tidur, ya kan? Ada zat lemas, kadang kita perlu istirahat, kita perlu fresh. Dengan adanya istirahat itu, yang nggak boleh tidur itu kan cuma 3. Pertama, tidur di majelis taklim, nggak boleh. Ini kan nggak ada yang tidur, serius semua. Tak boleh. Kenapa? Karena pahala kita duduk yang paling bagus itu kan cuma 3. Duduk di majelis taklim, duduk di majelis silaturahim, dan duduk di majelis zikir. Ini kita duduk di majelis taklim ini, tiap langkah kita dari rumah dihitung kebajikan. Duduk ini pahalanya sama dengan sholat sunnah 100 rakaat di Masjid Nabawi. Walaupun belum ada rapid test, belum pakai swab, kita belum mendarat di Madinah Al-Munawwarah, kita udah dapat 100 rakaat. Yang ketiga, Allah tinggikan derajat kita. Kalau kau tidak bisa mengajar, tolong kau belajar. Nggak bisa belajar, tolong kau membaca. Jangan kau jadi yang keempat, balhum adol kal alam, tidak mau mengajar, tidak mau belajar, tidak mau membaca. Nah, jadi kita nih sudah dicabut Allah kutukan, kita mau belajar hari ini majelis taklim, maka tidak boleh tidur di majelis taklim, nanti hilang pahala 100 rakaat. Yang kedua, tidak boleh tidur telungkup. Jadi Rasulullah tidur cemana, Ustaz? Mereng ke kanan, karena jantung kita letaknya sebelah kiri. Jadi kita tidur mereng ke kanan. Pertama, menurut kesehatan. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah, tidurnya jadi bagus. Bagaimana cara tidur Rasulullah, Ustaz? 5. Pertama, mau tidur beruduk. Sepanjang kita tidur beruduk, dijauhkan Allah 3. Pertama, mimpi buruk. Dijauhkan Allah balasan-balasan setan dan jin. Yang ketiga, mana tahu kita mati, matinya syahid dunia. Mati beruduk. Yang kedua, sebelum tidur, Rasulullah tidak pernah lupa sholat witir 3 rakaat 1 salam. Witir itu perangko ibadah, alat transportasi ibadah, witir. Yang ketiga, mau tidur itu cemana, Ustaz? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minta ampun kita. Mungkin ada perilaku kita yang sombong karena kita angkuh sesama ustaz. Kadang-kadang kita menganggap kita yang paling bagus karena kita tamatan Timur Tengah, Timur Barat, Timur Selatan, ya. Nah, itu tak dibolehkan. Kita harus hormati orang dengan pola-pola kehormatan dan tidak boleh sombong. Nah, jadi begitu istighfar. Kemudian apa lagi? Baca Quran. Barang siapa 3 kali baca kulhu mau tidur, sebagai polisi baca kulhu awal mau tidur malam, sama dengan hatam Al-Quran. Allah peliharakan dia dari perilaku yang tidak baik. Kemudian mau tidur itu baca doa tidur. Ibu masih tahu doa tidur kan? Allahumma lakasumtu. Oh bukan. Gimana Bu? Bisa ya, itu doa berbuka puasa ya. Tuh, kalau ibu tidur kan tadi terikut ibu Allah maksud. Nah, tidur beruduk, kita tidur, kemudian baca Quran, kemudian tidur tidak boleh telungkup, baca doa. Itu pribadi Rasulullah, tata cara yang kita tiru, pola-pola yang baik yang kita tiru. Nah, kemudian daripada itu, Ustaz, istri yang solehah itu bagaimana, Ustaz? Yang kedua, caper kepada suami. Apa itu caper? Cari perhatian. Sebelum dipanggil sudah datang, sebelum diminta sudah memberi, sebelum disuruh sudah mengerjakan. Dia pakai prinsip semen padang, lagi orang memikirkan, dia sudah berbuat. Caper dia kepada suaminya, tahu dia selera. Makin lama kita berumah tangga, Bu, semakin tahu kita selera suami kita. Rasulullah itu memanggil istrinya, ya Humaira, wahai istriku yang pipinya merah delima. Sampai-sampai Rasulullah itu dengan kasih sayang, Aisyah meminta